Fir'aun. Panji Gumilang itu Fir'aun. Fir'aun, guys. Iya. Ketawa. Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar untuk seorang pemimpin. Ya. Ini dukun yang ngomong. Gumilang memimpin Al-Zaid. Dukun yang berbicara ini dukun ya, dukun. Catat. Itu adalah sebuah gelar bagi pemimpin di wilayah Mesir. Ini yang ngomong dukun nih, Bagimbal namanya, datang ke Panji Gumilang. Dia mengatakan di video ini nanti, dia yang pro, wah, bla bla, mendukung secara masif ya. Padahal kompetensi dia siapa kan begitu. Udahlah, urusi aja dunia perdukunan. Nggak usah ke urusan yang sifatnya agama, apalagi sifatnya berkenaan dengan penodaan agama yang menjadi atensi dan saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian, kan begitu kan? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sebenarnya saya dari beberapa hari ini saya mau mereaksi videonya si Mbah Gimbal ini kan, ya kan? Kenapa ada urus perdukunan aja? Dia mengaku duta wisata, ya minta semua konten-konten hoax itu diproses semua itu dan lain sebagainya, dan juga berbicara yang bukan kompetensinya, ya kan begitu. Sampai ngomong macam-macam lah. Makanya coba kita dengarkan bareng-bareng ini, bikin saya ketawa ini, ya kan. Rahayu. Salam hormat, salam budaya. Oke. Saya Bagimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Panglima itu kan biasanya jabatan untuk ini ya, Panglima TNI gitu. Nggak tahu kalau Panglima Angking Dharma mungkin juga ada. Ini Lembah Mayat kata. Dan saya juga seorang dukun. Dukun ya. Ketawa guys. Oke, sahabat Bagimbal dimanapun berada, saya akan menanggapi berita-berita tentang kenapa Bagimbal ada di Al-Zaitun. Perasaan tidak ada berita tentang itu ya. Saya baca berita-berita viral perihal kenapa Mbah Gimbal di Al-Zaitun. Saya baca beritanya aku. Tidak ada ya. Tidak ada yang viral-viral. Yang viral justru statementnya Panji Gumilang tentang kontroversinya itu kan. Dan juga yang baru-baru ini sedang diproses, penyelidikan oleh Bareskrim Mabes Polri itu kan. Oke. Ada hubungan apa Bagimbal dengan Syekh Panji Gumilang? Tahu. Ketawa, ada yang lucu. Ini memang menjadi fenomena, menjadi berita yang luar biasa di dunia medsos. Tidak ada heboh, dak. Saya baca juga ada heboh-heboh amat, tidak ada. Tapi banyak berita-berita yang di medsos itu sudah digoreng sampai gosong. Digoreng, yang mana yang digoreng, yang mana yang digoreng, yang mana yang gosong, kan harusnya orang berbicara itu berdasarkan data. Nih datanya di media ini begini gitu. Dan banyak cerita-cerita yang tujuannya memperpecah persatuan. Saya Bagimbal sebagai penggiat budaya, penggiat budaya, keliling kemana-mana untuk menegakkan kebenaran, untuk menjaga marwah leluhur. Itu tugas utama Bagimbal. Tuh ya teman-teman ya. Saya akan menceritakan bahwa kenapa Bagimbal berada di Al-Zaitun. Tidak tahu kenapa Bagimbal
bisa bertemu dengan Syekh Panji Gumilang yang setiap orang tidak gampang. Tidak semua orang bisa seenaknya bertemu beliau. Iya, iyalah. Ketemu saya aja tidak bisa seenaknya. Harus atur jadwal juga. Sebenarnya bertemu dengan siapa saja tidak bisa seenaknya. Kenapa? Beliau ini orang penting, orang hebat, ya. Yang berkunjung di sini adalah tokoh-tokoh orang-orang yang luar biasa. Presiden juga ke sini, ya. Dan gedung di belakang saya ini juga diresmikan oleh presiden. Menteri-menteri, tokoh-tokoh politik. Lah, sekelas Gimbal, Dukun bisa bertemu Syekh Panji Gumilang. Opo enggak membuat iri? Opo enggak membuat heboh? Membuat iri, guys. Siapa yang iri? Yang iri siapa? Yang iri siapa? Aduh, udah ujuk-ujuk buat iri, bukan heboh, ketawa. Aduh, saya juga nggak menyangka. Tapi saya akan ceritakan kenapa saya berada di Al Zaitun. Ya tahu, 3 kali udah. Kenapa? 3 kali, 4 kali. Tujuan saya dari Surabaya datang ke Al Zaitun karena tertarik dengan slogan moto dari Al Zaitun. Ya. Oh, jadi datang ke sana tertarik dengan slogan dan motonya. Apa itu motonya? Itu pusat pendidikan, budaya, toleransi, ya, perdamaian. Oke. Inilah yang menggelitik saya sebagai penggiat budaya. Otomatis ya, untuk mengungkap apa sih yang diajarkan di sini. Apa? Karena sebagai pusat pendidikan budaya apa sih di Al Zaitun itu? Nah, catat ya, budaya apa yang ada di Al Zaitun. Diungkap itu enggak nanti itu. Ingin mencari tahu budaya yang ada di Al Zaitun. Catat ya, budaya yang ada di Al Zaitun. Nanti kita lihat ada enggak disampaikan budayanya di Al Zaitun itu begini. Nah, tak disangka pertemuan saya yang tujuannya untuk tahu tentang kegiatan-kegiatan budaya yang di sini terekspos di luar, menjadi ramai, seolah-olah saya Bagimbang mendukung Al Zaitun, seolah-olah mendukung Syekh Panji Gumilang. Panji Gumilang itu nggak perlu didukung. Al Zaitun itu nggak perlu dilindungi, nggak perlu di backup oleh Bagimbang. Al Zaitun itu sudah kuat. Ngapain? Nah, tapi beredar di media-media luar seolah-olah Bagimbang ini pro dengan Al Zaitun, pro dengan Panji Gumilang. Seolah-olah pro ya. Oke, sahabat-sahabat, saya akan jelaskan. Bila ada 2 pertanyaan seperti ini, Bagimbang pro enggak dengan Syekh Panji Gumilang? Bagimbang setuju enggak jika Al Zaitun ditutup? 2 pertanyaan ini saya akan jawab langsung di konten ini. Pertama, saya Bagimbang secara pribadi, ya. Secara pribadi, saya kesini tidak mewakili ormas, LSM, atau mewakili lembaga-lembaga yang lain. Tapi saya jauh-jauh ke Al Zaitun sebagai duta budaya. Duta budaya. Nah, kalau duta budaya kan siapa yang mendutakan itu? Representatif dari mana?
apa dari dinas kebudayaan, apa dari mana, kan begitu kan, kita harus dijelaskan itu duta budaya itu. Bukan diklaim sendiri, saya bisa aja duta produknya Gucci. Dan tidak mewakili manapun, karena memang selama bertahun-tahun saya melakukan misi-misi kemanusiaan sebagai ketua relawan peduli kemanusiaan. Saya keliling Indonesia dan secara pribadi terhadap Syekh Panji Gumilang saya pro. Ya bukan seolah-olah itu. Tadi bilang banyaknya media itu yang seolah-olah saya pro terhadap Panji Gumilang. Itu sudah diakui, bukan seolah-olah. Itu namanya pro. Begitu guys. Begitu. Saya mendukung. Nah, pro dan mendukung ya. Gila. Tapi ingat, pro dalam soal apa? Ya. Soal apa nih? Pro dalam soal ide-ide kreatif yang muncul di benak beliau, ide-ide kreatif yang ingin membuat budaya ini maju. Nah, jelaskan budaya Itu apa? yang saya pro. Kalau tentang yang sesat dan menyesatkan agama ini, wah saya maaf. Saya tidak pro. Nah, tidak pro ya terhadap kasus yang yang sekarang lagi viral ya. Karena bukan ranah saya, Ya, karena betul, saya tidak betul. pernah tahu Betul. agama itu yang benar yang mana, saya juga nggak tahu. Oh, udah tahu masih ya agama yang benar yang mana? Berarti tanpa agama dong. Nah, kemudian apakah Mbak Gimbal setuju jika Al Zaitun ditutup? Oke. Secara pribadi saya tidak setuju. Bentar. Saya tidak mengetahui mana yang benar agama itu. Nah, ini masuk ke pondok pesantren. Undang-undangnya jelas, pesantren itu tempat untuk belajar ilmu agama. Dari zamannya nenek moyang sampai sekarang yang namanya pesantren itu tempat untuk belajar agama. Itu yang berada di tangga paling paling tinggi dulu. Adapun yang lain, budaya dan lain sebagainya merupakan ekstrakurikuler atau sub-sub dari apa yang diajarkan di pesantren itu. Tapi intinya pelajaran agama. Bisa dibaca undang-undangnya di mana, di undang-undang tentang pesantren. Di mana itu undang-undang pesantren? Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19 tentang apa? Tentang pesantren. Begitu sahabat-sahabat, yang jelas, ya kan? Mau tahu definisinya pesantren? Kurang jelas? Ada di pasal 1. Pondok pesantren, dayah, surau, mausah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu namanya pondok pesantren. Itu definisinya. Bahasa Arabnya itu takrif atau bahasa Inggrisnya meaning of pesantren. What the meaning of pesantren? Pesantren is pasal 1 dalam undang-undang itu, di nomor 1 jelas itu tempat menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat ya sahabat-sahabat, ada di Undang-Undang 18 tahun 2019. Tentang apa? Tentang pesantren. Tentang apa? Tentang pesantren. Jadi kalau ke pesantren itu jelas sudah tangga paling atas itu untuk menanamkan nilai keimanan, dan itu domainnya agama, belajar agama Islam. Karena ini domainnya pesantren, maka belajar agama Islam, titik. Paham? Lanjut. Kenapa? Al Zaitun itu nggak salah.
Kalau yang salah itu pemimpinnya, ya pemimpinnya yang diganti, nggak usah Al Zaitun. Sepakat saya, sepakat. Kalau yang salah ada oknum di Al Zaitun, pemimpinnya yang oknumnya yang diadili atau dicopot dan lain sebagainya, bukan justru membubarkan lembaganya ya. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada santri-santri yang belajar di sini dengan pegawai-pegawai yang di situ, kerasan, betah, dan berita-berita yang di luar ini sangat miring. Nah, catat ya, berita yang ada di luar sangat miring. Sangat jauh bertolak belakang dan saya bertanggung jawab atas ucapan saya. Oke. Kenapa saya tuh melihat sendiri, tanya jawab sendiri. Dan wajah anak-anak kecil di dalam sini tidak merasa ketakutan. Dan pegawai-pegawainya merasa nyaman. Kalau nggak percaya silakan sahabat-sahabat wartawan tanya, interaksi dengan para karyawannya. Jangan berita-berita hoax yang disebarkan terutama ini oleh ex mantan yang pernah kerja di sini. Nggak urus saya kalau itu sudah berbicara yang sudah keluar dari sini. Nggak urus. Ada kaitannya. Kalian sudah juga tahu kejadian banyak di sini, ya. Kemudian kalian menyebarkan hoax yang semakin membuat suasana. Coba kalau disangka menyebarkan hoaxnya di mana, kasih data pembanding yang komprehensif, kan begitu? Yang komprehensif, nih datanya. Ini yang hoax, ini yang benar. Yang mana yang hoax, ini yang benar. Ini merupakan, saya intinya mengedukasi ya sahabat-sahabat. Sebelum kita mengeluarkan statement, kita harus punya rujukan atau referensi yang kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan kita pertanggungjawabkan ucapan kita tidak hanya secara ilmiah tapi secara moral dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, itu dosa yang luar biasa. Dosa guys. Tadi bilang sampai saat ini saya belum menemukan agama mana yang benar. Artinya kan tidak beragama itu, ya kan? Belum menemukan. Tapi sekarang ngomong dosa. Pasti ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan dalam diri kalian. Yang keluar 5-10 orang, tapi yang betah di sini sampai ratusan. Berarti kan nggak imbang. Berarti yang mana yang salah, mana yang benar kan ketahuan. Terus pasti ada alasan-alasan kenapa kamu keluar, kenapa kamu dikeluarkan. Nah, siapa yang tahu kejadian sebenarnya? Ya hanya kalian sendiri. Dan ketika kalian menyebarkan berita-berita hoax, ini tidak benar. Dan saya juga terkritik dengan salah satu orang yang katanya, karena saya tidak tahu kebenarannya nih, katanya pendiri. Dengan semangat dia menceritakan banyak hal kejadian-kejadian di tempat ini. Diundang sebagai narasumber di televisi, di media-media, dengan bangganya dia menceritakan aib seorang Syekh Panji Gumilang. Al Zaitunnya. Orang ini panggil Mbah Imam kalau di sini. Sebut nama ya. Imam Supriyanto. Nah, saya tertarik dengan Mbah Imam Supriyanto ini. Apa yang menjadi daya tarik saya adalah orang ini tahu betul seluk-beluknya Al Zaitun, karena dia mengatakan sebagai pendiri, dan memang diakui oleh banyak karyawan di sini memang pendiri. Tapi yang menjadi persoalan saya adalah kenapa seorang pendiri bisa out dari Al Zaitun? Ada apa ini?
Padahal Al Zaitun ini pusat mencetak uang. Pusat mencetak uang, guys. Pusat mencetak kemakmuran untuk karyawannya, untuk para pengasuh-pengasuhnya, untuk Nah, pusat mencetak uang untuk karyawan-karyawannya. Kayaknya Mbah Gimbal harus membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung, ya, PHI itu. Jadi ada di sini nih. Ada di sini. Saya jelaskan secara komprehensif dan saat ini belum eksekusi itu. Saya baca ya, ini data. Ini data ini bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia di sistem informasi penelusuran perkara. Nih ada di sini tadi. Guru-gurunya, terutama pasti pendirinya. Loh kok bisa keluar? Ada apa ini? Tahu. Media harus tanya itu. Ada apa? Pasti ujung-ujungnya dia akan membela dirinya. Tapi saya enggak. Saya berpikir keras nih. Jangan-jangan dia punya kesalahan dan dosa-dosa tersembunyi di Al Zaitun. Jangan-jangan, bahasa jangan-jangan, equality before the law, perception of innocence. Kita harus mengedepankan dua asas itu. Bahasa jangan-jangan ini kan praduga ini, ya kan? Praduga itu harus didasari oleh, ya kan, dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia boleh bercerita banyak hal tentang ini. Tapi saya berharap nih, Mbak Imam, bercerminlah, ngoco, ya, supaya kamu tahu dosa-dosamu dengan Al Zaitun di tempat ini. Supaya kamu tahu dosa-dosamu. Nah, ini kan tuduhan udah tuduhan ini. Boleh kita mendukung, tapi tidak boleh menuduh juga ketika supaya kamu tahu dosa-dosamu kepada Al Zaitun. Apa dosa-dosanya itu? Memang keluargamu tidak pernah tahu. Waduh kan. Karyawan-karyawan juga tidak banyak yang tahu. Tapi kalau kamu berkaca, kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri. Dan akan menjadi bumerang nantinya. Lihat omongan saya. Lidah yang kamu sampaikan penuh kebencian dengan saya Panji Gumilang. Oke. Saya yakin waktulah yang akan menjawab Sepakat saya. apa yang benar. Sepakat saya dengan statement ini bahwasanya waktu akan menjawab siapa yang salah, siapa yang benar. Itu nas Al-Quran. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Dan juga tidak ada balasan apapun sekecil biji darah amal baik dari seseorang kecuali akan dibalas dengan hal yang serupa. Dan misteri apa tentang dirimu baik-baik? Oke. Jangan-jangan nih, Jangan-jangan lagi. jangan-jangan kamu ini membuat kesalahan sehingga tidak bisa kembali memegang tongkat kepemimpinan. Oke. Nah, jangan-jangan kamu sudah makan uang. Jangan-jangan kamu sudah memakan uang. Ketawa ada apa tuh? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kamu sudah makan uang. Itu praduga itu. Tapi ini Dugaan itu. hanya dari insting saya sebagai dukun. Insting sebagai dukun. Jelaskan dari mana insting itu. Kalau cuma berdasarkan atas insting kemudian menuduh seseorang, ya, dugaan itu. Nah, tolong nih teman-teman penggiat media. Saya penggiat media. Kalau benar yang disampaikan Mbah Imam bahwa dia tidak bersalah di Al Zaitun, adakan jumpa antara saya Panji, karyawan, Oke. seluruh Al Zaitun dan Pak Imam. Sepakat.
Sepakat ini. Harus itu termasuk karyawan yang di PHK yang ada putusan di PN Bandung itu. Masyarakat harus tahu semua itu. Harus tahu semua itu. Sepakat. Yang ini saya sepakat ini. Silakan nanti dikonfirmasi siapa yang benar dan borok-borok apa yang selama ini tersembunyi di balik topeng-topeng kata-kata manisnya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan apa itu? Itu peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan ketawa maksudnya itu. Akan jatuh, kecuali tupainya memang dari kecil dilahirkan ya, beranak tupainya mati di atas pohon, tidak kira bisa meloncat. Delosor. Dan untuk yang namanya Ken, ini orang ini betul-betul juga sama dengan Imam. Apa katanya? Menyamakan orang ini udah. Di mana? Hatinya. Busuk hatinya. Dalam selimut. Nah, catat itu. Busuk hatinya. Ini tuduhan ini. Ketika orang bilang busuk hatinya, dan itu ucapan harus dibuktikan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka itu namanya fitnah. Kalau itu fitnah, maka pencemaran nama baik. Hatinya penuh dengan duri kebencian. Kalau dirimu merasa di sini ada pelecehan seks, kenapa nggak lapor polisi? Nggak usah lah sampai ke media-media seperti itu. Sama dengan kamu, namanya Mbak Imam. Aku nggak kenal dirimu, ya Mbak Imam. Cuma karena saya mendengar dan melihat di media-media televisi tentang komentar-komentarmu, kamu diundang dan kamu bangga menyebutmu sebagai pendiri dan sebagainya. Saya mengamati orang ini benar memang. Apa itu? Pendiri. Cuma yang menjadi masalah, kenapa kok bisa dia out dari bidang uang? Ini dari bidang uang. Karyawan Al-Zaitun dan jajarannya kok bisa keluar. Nah, tolong diusut nih teman-teman ya. Usut? Siapa yang mau ngusut? Teman-teman siapa guys? Usut teman-teman, usut. Media terutama, monggo diadakan jumpa bersama. Jumpa pers antara saya Panji Gumilang dan karyawan-karyawan Al-Zaitun dengan Imam. Mbak Imam, siap nggak? Kalau kamu gentleman, kamu bertanggungjawabkan ucapanmu. Oke. Supaya kamu ketika sudah menjadi tulang dan tengkorak nanti tidak menyesal. Pertanyaannya tadi kan ingin mengetahui budaya apa yang ada di sana. Faktanya apa? Saya pengen dengar itu. Budaya apa yang ada di sana kok belum disampaikan sampai detik keberapa ini, banyak sekali. Ini sudah 28. Dan mudah-mudahan ini kita bisa melihat kebenaran yang nyata. Amin. Ingat, semoga kebenaran terungkap. Bila mana kuasa Tuhan. Wait, ingat bila mana kuasa Tuhan. Nah, katanya agama tadi belum ada agama yang diyakini. Agama itu indikasinya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti beragama Bah Gimbal ini kan? Terlibat. Tidak ada yang tidak akan lolos dari murka Tuhan. Pasti akan dilenyapkan. Nah, kan berarti beragama dia. Cuma harus diungkap agama apa nih? Karena tadi belum menemukan dia agama katanya yang benar gitu. Percayalah. Ya, kayak Bang Nafi. Usut tuntas para penyebar hoak. Utus tuntas. Suruh mereka membuktikan. Oke. Dengan sejelas-jelasnya. Oke. Dan bila perlu juga dikawal oleh sahabat-sahabat dari kepolisian. Oke. Dan juga dari tokoh-tokoh agama. Oke. Kok sekarang minta tokoh-tokoh agama? Hai, tadi tidak mau berkomentar tentang agama. Untuk mempertanggungjawabkan
hoax yang sudah disebarkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya benar, yaitu kelompok X Al-Zaitun. Oke, ketawa dulu. Monggo, ya Al-Zaitun. Belum. Dipikirkan kapan mengundang kelompok-kelompok itu. Oke. Orang-orang itu, ya. Mantan XX ini ya. Oke. Yang sudah pernah merasakan manis pahitnya Al-Zaitun. Duitnya Al-Zaitun. Monggo silakan. Wis, Undang aja. bahasanya. Biar masyarakat semakin tahu Bahasanya. yang salah dan yang benar. Oke. Silakan diungkapkan. Oke, buat sahabat-sahabat Magimbal dimanapun berada. Yuk. Saya Panji Gumilang ini nggak perlu ditakutin Siapa ada yang takut? karena dia juga manusia biasa. Iya memang. Catat ya. Syekh Panji Gumilang manusia biasa. Nah, saya catat nih. Syekh Panji Gumilang manusia biasa. Dan juga bukan titisan dewa, bukan titisan malaikat. Oke. Saya Panji Gumilang ini hanya manusia biasa yang sama seperti kita, yang tidak lepas dari kata, tutur kata, ucapan, langkah yang salah, sama dengan kita kok. Mana ada sih manusia selama hidupnya itu tidak pernah melakukan kesalahan? Mana ada? Ya kan? Semua ini dalam kehidupan sebagai manusia, Oke. itu pasti tidak lepas dari salah. Iya. Ini Itu akhirnya betul-betul membenci Al-Zaitun, membenci banget. Saya Panji Gumilang. Kenapa? Karena di situ diceritakan bahwa sampai ada anak-anak itu sampai ingin kabur. ini penting. Santri-santrinya lompat pagar, Oke. seperti di penjara. Ya. Wih, coba kita bayangkan sebagai orang tua. Dan ini lidah orang ini. Waduh, sholatnya kemana? Jangan sholat, Bu. Wow. Menyebarkan berita dalam orasi itu membuat masyarakat semakin membenci satu-satu. Tidak boleh ini. Tidak ada relevansinya sholat dengan menyebar hoax itu. Tidak bisa dibenarkan ini statement ini. Apa maksudnya ini? Wait, coba kita putar menit 22:34 nih. Nyantri di sini dan dia merasa melihat bahwa banyak kejadian-kejadian yang wih, coba kita bayangkan sebagai orang tua. Dan ini lidah orang ini. Nih. Waduh, sholatnya kemana? Jangan sholat, Bu. Kalau menyebarkan berita dalam orasimu itu membuat masyarakat semakin membenci satu sama lain. Tidak ada relevansinya sholat dengan orasi. Kalau sholat merupakan kewajiban, kalau orasi itu ya mulut-mulut dia kan gitu. Kalau menyebar berita hoax kan tentunya ada konsekuensi pidana. Wah ini tidak benar ini udah. Tidak benar ketika menyampaikan jangan sholat, menyakiti umat Islam ini. Ingat, di sini silakan nih teman-teman sahabat Indonesia dimanapun berada, wajah-wajah santri di sini nggak menyiratkan ketegangan, mereka nyaman. Oke. Dan bahkan ya dalam demo kemarin, ibu-ibu wali murid di sini malah membackup. Loh, gimana? Coba yang mana yang benar kalau gitu? Ya, enggak tahu. Benar tidaknya itu kan relatif, tergantung benar tidaknya di mana. Kalau dalam tinjauan yuridis yang disebut benar atau salah ketika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Datang aja ini infotainment ke sini. Lihat shot anak-anak didik mereka, santri-santri mereka. Dan jujur saya mengatakan Syekh Panji Gumilang ini mendidik orang-orang di sini memang berkualitas. Oke. Itu ya, jujur pengakuan dari dia kan ya, mendidik orang yang untuk menjadi kualitas kemajuan bangsa ini. Penilaian ya. Jadi saya mengatakan kepada Syekh Panji Gumilang. Dia mengatakan kepada Syekh Panji Gumilang yang disiarkan di YouTube-nya Gimbal ini. Itu adalah Fir'aun.
Fir'aun guys. Panji Gumilang Fir'aun guys katanya. Fir'aun. Fir'aun. Bilang itu Fir'aun. Duh. Fir'aun guys. Fir'aun itu adalah gelar untuk seorang pemimpin. Oke. Nah, kan saya Panji Gumilang memimpin Al-Zaitun. Betul. Berarti pemimpin. Iya, oke. Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah sebuah gelar Oke. bagi pemimpin di wilayah Mesir. Apakah Fir'aun itu jahat? Ya jahat. Ya memang ada yang jahat. Ada yang jahat Fir'aun guys. Nah, Panji ini masuk Fir'aun yang mana guys? Karena Fir'aun ini atau Mesir ini dipimpin oleh Fir'aun banyak. Salah satunya yang cukup terkenal hanya 2. Nih, Ramses. salah satunya nih ya, Ramses II, yaitu Fir'aun yang zamannya Nabi Musa. Jahat nggak? Salah satunya juga Fir'aun yang bisa memakmurkan rakyatnya, berani menentang penindas bangsa Romawi. Siapa lagi kalau bukan Cleopatra? Cleopatra. Oke. Kok udah agak ada benang merah nih ya. Fir'aun kan dulu ketika itu menunjukkan sihirnya, memanggil tukang-tukang sihir itu kan begitu kan? Itu Cleopatra itu juga Ada relevansinya dengan dukun. Fir'aun, dan Fir'aun itu adalah sebuah gelar kehormatan bagi pemimpin yang ada di Mesir. Oke. Jadi pantas kalau Cak Nun mengatakan Pak Jokowi itu Fir'aun. Duh, kok dari ke Pak Jokowi guys? Pantas, dan saya setuju banget. Kenapa? Karena Pak Jokowi juga seorang pemimpin. Fir'aun yang mana dulu tapi itu? Memimpin negara Indonesia. Oke. Maka disebut juga Fir'aun. Saya juga setuju itu. Pak Jokowi Fir'aun guys. Karena makna dari Fir'aun itu adalah Pemimpin. sebuah gelar. Nah, Kalau orang Jawa, Raden, Pangeran, itu. Di Fir'aun itu adalah gelar ya. Oke. Kalian harus ingat itu, jangan sampai gagal paham ya. enggak Dan apa-apa. saya menegaskan sekali lagi buat sahabat dimanapun berada. Oke. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengunggah nama saya Oke. Biar viral. di konten-konten sehingga orang semakin tahu siapa saya. Oke. Hanya dukun Ya. Dukun. dan Kahin. bisa ketawa-ketawa dengan Syekh Panji Gumilang. Oke. Ini berarti bukan dukun kaleng-kaleng. Yes. Biar saya yang ketawa. Ulang. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengunggah Nih. nama saya Oke. di konten-konten sehingga orang semakin tahu siapa saya. Oke. Hanya dukun Hah? dan bisa ketawa-ketawa dengan Syekh Panji Gumilang. Ini. Ini berarti bukan dukun kaleng-kaleng. Ini Dharma, guys. Iya kan? Enggak. Siapa yang pernah di dalam Al-Zaitun ketemu Panji Gumilang ketawa-ketawa mengakak-ngakak? Tidak tahu. Siapa dalam sejarah Al-Zaitun tamu-tamunya yang berani begitu? Banyak, siapa Anda? Mbak Gimba. Kenapa kok bisa akrab? Tidak ada. Ya karena kita satu daerah, yaitu sama-sama Jawa Timurnya. Sama Jawa Timur. Jadi itulah khas ketika kalian ketemu teman kalian satu daerah, pasti akan timbul rasa keakraban. Iya. Itu secara otomatis. Tapi tidak ngakak juga. Saya sering ketemu dengan orang Madura, kan gitu kan. Dan saya juga Madura. salut nih dengan salamnya dari Syekh Panji Gumilang. Ini. Ya. Ini salut dengan salamnya Panji Gumilang katanya. Apa? Shalom. Alaikum. Si. Wah. Salam
alaihim. Nah, saya berpikir ini shalom alaihim, ini salam apa, salam apa? Ternyata itu adalah ungkapan yang mirip banget dengan assalamualaikum. Artinya makna. Jangan pernah menyamakan atau mentafsirkan masalah simbol-simbol agama. Kan saya sudah sampaikan ya, sahabat-sahabat ya. Jangan. Karena jelas di PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, jelas setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran, ya, menceritakan atau menganjurkan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama. Tidak ada pendapat-pendapat ulama yang menyamakan assalamualaikum dengan salam alaihim itu barusan. Tidak ada. Jangan. Gimbal, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Please, jangan lakukan itu. Jangan cabut kata-kata itu. Alaihim. Ah, coba. Wah, saya berpikir ini shalom alaihim, ini salam apa, salam apa? Oke. Ternyata itu adalah ungkapan yang mirip banget dengan assalamualaikum. Mirip ya. Artinya maknanya adalah sejahtera bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika beliau mengucapkan shalom alaihim, saya bingung pada waktu itu. Orang ini orang pengikut Yahudi barangkali. Oke. Dan inilah otak sempit saya dan juga otak sempit kalian. Jangan ngajak. Otak sempit saya, otak sempit kalian. Jangan ngajak. Tak boleh ke macam tu. Seolah-olah ini bahasa yang mendukung negara Palestina. Kemudian Israel dan macam-macam. Ternyata di sana itu adalah lagu perdamaian sebenarnya. Yang menciptakan adalah rasa bahagia. Karena saya lihat, saya ikuti jejak lagu itu, di luar saya dinyanyikan dengan musik yang bahagia. Dan seringkali dinyanyikan oleh sahabat-sahabat yang beragama Kristen. Itu dah jawabkan. Luar biasa pokoknya lagu itu. Dan salam itu luar biasa bagi saya dan tidak ada hubungannya dengan agama. Lagu kok hubungannya agama. Ngawur. Apa? Coba sekali lagi. Luar biasa pokoknya lagu itu. Dan salam itu luar biasa bagi saya dan tidak ada hubungannya dengan agama. Lagu kok hubungannya agama. Ngawur. Ada. Makanya belajar agama. Kalian beragama Islam kalau melalui lagu Jawa ya sopo sing melarang. Dilarang aku Jawa aku. Aduh, Oke. Tapi kalau bilang tidak ada Oke hubungannya. teman-teman ya. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat ormas yang kemarin berorganisasi di sini dan akhirnya melahirkan suatu jawaban sehingga dari pemerintah menanggapi dan juga dari pemerintah pusat juga menanggapi. Inilah kerja keras kalian yang selama ini sudah mengupayakan agar diusut masalah ini. Yes. Dan yang terpenting lagi kepada sahabat-sahabat yang mau melintas di wilayah sini, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah setempat. Jalannya hancur. Kok lari ke jalan? Jalan untuk menuju Al Zaitun ini. Nah, di sini di daerah saya banyak yang hancur. Udah substansi ini. Jawab provinsi atau wilayah. Tolonglah ya. Malu lah, punya rasa malu lah ya. Indramayu sekarang ngetop. Desa Gantar ini juga ngetop berkat Al Zaitun. Coba dibela guys. Tolong itu diajukan itu ke PU pemerintah pusat. PU Suruh perbaiki jalan itu, bikin malu aja itu sengsara itu rakyat.
Sengsara guys. Kalau lewat situ malam-malam atau kalau pas hujan, Apa yang lubangnya nggak karu-karuan. Oke. Itu bermeter-meter jaraknya. Oke. Apa nggak sadar sih kalau itu andai kata jalan provinsi, Oke. itu tanggung jawab itu pihak-pihak PU dari Udah. Ya, udah bab jalan provinsi ini dah. itu. Intinya itu dah ya. Kelompok radikal, kelompok pemecah belah persatuan yang sembunyi di balik topeng-topeng agama, Bentar tidak ini. berbahaya untuk negeri ini. Kenapa? Karena beliau Pancasilanya luar biasa, cintanya dengan Pancasila luar biasa. Bahkan nih ngefans banget beliau dengan Bung Karno, Madhabnya Bung sama Karno nih dia dengan bilang. kaos bagi bal. Pak Karno, Pak Karno. artinya tidak berbahaya untuk negeri ini. Kenapa? Karena beliau Pancasilanya luar biasa, cintanya dengan Pancasila luar biasa. Bahkan nih ngefans banget beliau dengan Bung Karno, sama nih dengan kaos bagi bal. Pak Karno lur. Pak Tarno katanya. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini kalau Bu Mega ini dengar ini. Pak Karno. Artinya kita ini benar-benar satu orang yang sama punya tujuan. Yang perlu kita lawan adalah orang-orang yang menentang pemerintah. Iya, pasti. Kelompok-kelompok radikal, Iya. kelompok-kelompok pemecah belah Oke. persatuan yang sembunyi di balik topeng-topeng agama, yang Ya. sembunyi di balik topeng-topeng Oke. politik. Dan ingat, ketika mereka mulai menghina pemerintah, ketika mereka menghina Pancasila, itulah musuh kita, itulah yang harus kita lawan, dan Oke. itulah musuh yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ini yang selama ini saya lawan. Kemudian dicabut ke akar-akar. Kalau masalah Panji sudah clear karena sudah diurusi oleh pemerintah, jadi Ya sudah, karena kalau sudah clear diurus sama pemerintah, ngapain dibahas dari awal dari tadi? kita sekarang berpikir positif. Sudah positif. Istana, Oh, tokoh gitu. agama, ormas, LSM, dan lembaga-lembaga adat, silakan kalian berkolaborasi, bersinergi supaya menjadi kekuatan yang utuh untuk sebuah kebenaran. Oke. Saya Pak Gimbal Oke. dari Istana, saya Panji Gumilang atau Al Zaitun mengucapkan salam persaudaraan. Wah, Merdeka lu, merdeka. merdeka, Merdeka. 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 Rahayu, Sip. rahayu, rahayu. Jadi itu guys ya, intinya dari itu semua dapat kita ambil kesimpulan, intinya jangan berstatement kalau bukan kompetensinya, kalau tidak memiliki kompetensi. Dan kalau berstatement itu harus konsisten, jangan sesekali berkomentar atau berstatement yang komentarnya atau statementnya inkonsisten. Jangan. Wes bisa dinilai sendirilah. Ya, bagaimana menurut kalian itu dukungan dari Pak Dukun itu tadi? Silahkan komentar di bawah ini. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأسغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله